Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Bab 1 ayat 1 sampai 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di Sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesungguhnya sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, tentu saja masih segar dalam ingatan kita. Kita sudah punya 2 lilin. Lilin yang pertama minggu lalu kita sebut dengan lilin, ada yang masih ingat? Lilin berjaga-jaga dan berhati-hati. Kenapa kita berjaga-jaga? Karena ini saatnya Tuhan, bukan saatnya kita, bukan waktunya kita. Kita tidak tahu, tidak ada satupun yang tahu saat Tuhan datang. Oleh karena itu kita diminta berjaga-jaga, bukan bahwa kita harus 24 jam tidak tidur, tetapi kita berjaga-jaga sambil berdoa, kita berjaga-jaga sambil berbuat baik, melakukan tugas-tugas kita dengan jujur dan adil. Ini yang diminta oleh Tuhan dalam minggu pertama masa Advent itu. Minggu yang kedua
Kita dengar tadi bacaan seruan-seruan baik dari Nabi Yesaya, dari Yohanes Pembaptis dalam bacaan Injil, maupun di dalam surat Santo Petrus yang kedua juga nadanya sama, referennya sama, seruan pertobatan. Seruan pertobatan, tetapi yang dimaksudkan oleh seruan-seruan pertobatan ini adalah pertobatan hati, ya, pertobatan hati. Tidak mungkin kamu itu meratakan gunung selamat itu, ya, dikatakan Nabi Yesaya itu, ya. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Jadi ini adalah seruan pertobatan ini untuk hati kita. Pertobatan hati, pertobatan batin. Maka yang kita pertobatkan apa? Runtuhkanlah gunung kesombongan kita. Ratakan itu. Hati kita yang berliku-liku, berbelok-belok, suka menipu dan sebagainya, ayo luruskanlah untuk Tuhan. Hati yang penuh dengan syarat dengan pesta pora, kebencian, balas dendam, sehingga membuat banyak orang sakit hati, harus dipulihkan. Supaya hati kita menjadi jalan untuk Tuhan. Jadi yang disiapkan oleh Yohanes maupun Nabi Yesaya ini adalah jalan untuk Tuhan. Supaya pada saat kita menyambut hari Natal nanti, kita menyambutnya dengan sukacita, bukan dengan kebencian, bukan dengan balas dendam, bukan dengan hati yang berkobar-kobar, marah dan seterusnya. Mari kita pertobatkan diri kita, baik pertobatan pribadi, pertobatan keluarga, komunitas, maupun lingkungan, paroki dan seterusnya. Pertobatan ini selain pertobatan batin, kita juga boleh masuk ke pertobatan yang sifatnya ekologis. Pertobatan ekologis itu artinya pertobatan lingkungan, memperhatikan lingkungan hidup kita. Apakah kita pernah menyiram tanaman? Apakah kita pernah memungut sampah? Apakah kita pernah menyapu? Ini pertobatan ekologis. Supaya hati kita segar, lingkungan kita juga sejuk, nyaman. Nah itulah kehidupan kita. Jangan sampai kita acuh tak acuh terhadap apa yang ada di sekitar kita. Dari keluarga misalnya, kalau lihat lingkungan rumahmu seperti itu, banyak piring kotor atau apapun, apakah Anda membiarkan? Oh, ini urusan istri. Atau Anda juga sing-singkan lengan bajumu dan mulai mencuci. Daripada ngomel kan, bagus melakukan. Seringkali kita seperti itu. Dalam keluarga, dalam rumah tangga pun berbagi tugas. Ini urusan istri, ini urusan suami. Kan begitu toh. Loh, bukankah kamu itu sudah menjadi satu daging? Kok masih ada sekat-sekat pembeda di dalam melakukan pekerjaan di dalam rumah tangga? Kalau yang masih punya anak, cucu atau punya anak, ini urusan anakmu nangis. Ada suami-suami yang begitu. Anakmu rewel. Jadi ini bukan anak kamu juga. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, seruan-seruan pertobatan seperti ini, sekali lagi ini pertobatan batin. Kita harus mulai berproses. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita membuka hati, membiarkan diri kita dijamah oleh Tuhan, karena hanya melalui pertobatan itulah kita dimampukan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan kepada kita ketika hati kita terbuka untuk Tuhan. Kalau kita bertobat itu artinya ada dua hal.
Yang pertama, menyadari bahwa aku menerima anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupanku. Ini pertobatan. Saya menyadari bahwa Tuhan begitu baik. Tuhan mengasihi saya. Dia memberikan saya berbagai macam kemampuan, talenta, anugerah untuk saya, supaya saya bisa kembangkan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebaikan sesama. Yang kedua, pertobatan yang kedua adalah kalau orang berdosa itu dia membelakangi Tuhan. Orang berdosa membelakangi Tuhan. Kalau saya bertobat, saya harus memalingkan wajah, saya harus memutar badan saya supaya saya selalu menghadap Tuhan. Saya memberikan wajah saya kepada Tuhan dan bukan punggung saya. Dalam kitab suci juga dikatakan, digambarkan tentang Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, sombong, bukan memberikan wajahnya kepada Allah tetapi memberikan punggungnya. Kita juga kalau dosa kita berbalik dari Tuhan, Bapak Ibu sekalian, maka pada minggu kedua ini kita diajak untuk berbalik. Kita diajak untuk berbalik. Berbalik kemana? Berbalik menghadap Allah. Kita harus memandang wajah Allah. Maka Yesus bilang seperti bacaan-bacaan suci tadi yang kita dengar dari surat kedua Rasul Petrus tentang runtuhnya bumi ini. Tetapi Yesus juga bersabda, semua itu memang akan terjadi. Tetapi aku berkata kepadamu, angkatlah mukamu dan lihatlah penyelamatmu. Boleh semuanya itu terjadi, tetapi kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, angkat muka kita. Pandanglah wajah Kristus yang datang menghampiri kita. Kalau kita dalam keadaan berdosa, itu artinya kita tidak mampu memandang wajah Allah kalau kita dalam keadaan berdosa. Itulah kita berjaga-jaga. Minggu yang lalu juga diingatkan oleh Yesus, jangan sampai pada saat Tuhan datang kamu didapatinya sedang tertidur. Ini artinya kita dalam keadaan berdosa. Jadi dalam keadaan berjaga-jaga itu artinya kita betul-betul menyadari segala kerapuhan, menyadari segala kelemahan, kekurangan kita, dan kita berbalik kepada Tuhan, memandang wajah Allah, memandang kemuliaan Allah yang selalu menghampiri kita untuk memulihkan kita. Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mendengar ajakan Tuhan pada minggu kedua masa Advent ini, supaya kita berbalik memandang wajah Allah, tinggal bersama-sama dengan Allah, supaya kita juga boleh mendapatkan pernyataan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita, supaya ada sukacita, ada kegembiraan, ada pengampunan, baik dalam keluarga maupun di lingkungan sekitar kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu setia menyertai kita. Amin. Kami akan membagi serta dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Allah Bapa dan Putra Yesus Kristus, telah melahirkan saudara kembali dari air yang kudus dan mengampuni semua dosa saudara. Saudara-saudaranya akan menjadi anaknya dan dipersatukan dengan umatnya. Sekarang saudara diurapi dengan minyak Krismas seperti Kristus, diurapi oleh Roh Kudus menjadi imam, nabi, dan raja. Semoga